Baiklah, kita akan masuk di acara selanjutnya, yaitu pemaparan penerapan dan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Musa SPD. Pada Ibu Musa, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemandu acara pada hari ini yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Angginan beserta rekan-rekan teman-teman guru-guru hebat yang ada di satuan pendidikan sekolah kita SD Negeri 1 Angginan. Terima kasih juga mengucapkan hari ini bisa berhadir untuk menghadiri sosialisasi tentang penerapan pengalaman budaya positif yang mana materi ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Jadi pada hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman ini dan menerapkan pemahaman ini kepada teman-teman. Sebelum memasuki ke budaya positif, Ulun mau tanya dulu, kira-kira kalau kita lihat dari katanya budaya positif itu apa yang tercermin atau apa yang terpikir di benak teman-teman budaya positif itu yang seperti apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Budaya positif itu yang seperti apa kalau ada di sekolah? Ada? Mungkin pada saat anak-anak kita datang ke sekolah, apa yang mereka lakukan? Budaya positif itu seperti apa? Iya, bersalaman. Iya, benar sekali. Bersalaman. Pada saat anak-anak kita datang ke sekolah, kita sambut dengan bahagia, kita sambut dengan rasa bangga, kemudian mereka bersalaman. Iya, itu benar. Salah satu budaya positif yang tertanam di sekolah kita biasanya pada saat datang itu dia bersalaman dengan guru. Itu namanya budaya positif. Nah, karena kemarin itu sudah kita laksanakan juga diskusi visi dan cita-cita murid impian kita ke depan seperti apa. Sudah kita isi juga kesimpulannya seperti apa mengenai cita-cita kita dan visi kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mewujudkan cita-cita murid impian kita itu di masa depan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan budaya positif. Apakah penting menurut Bapak Ibu budaya positif di sekolah? Penting sekali ya. Bagaimana budaya positif itu ditanamkan supaya anak-anak mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam, bukan dari luar, bukan karena hukuman, bukan karena takut, dan bukan karena penghargaan. Jadi dia benar-benar memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan kebaikan di dalam dirinya. Itu namanya motivasi intrinsik. Jadi budaya positif di sini juga tidak hanya dititik beratkan pada murid, melainkan juga para guru. Ya, bagaimana kalau menerapkan budaya positif kalau kita sebagai guru-gurunya juga belum disiplin positif sebagai pendidik. Nah, jadi di sini yang beberapa ulun ambil dari konsep-konsep inti dari materi budaya positif yang ulun pelajari pada modul 1.4 itu ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua budaya positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kenapa ulun beri warna merah? Karena ini sangat penting kita terapkan pada satuan pendidikan kita. Segitiga restitusi ini adalah cara menangani permasalahan murid yang mana kasus-kasus biasa terjadi di sekolah kita. Kalau menurut yang sudah saya pelajari itu biasanya kita kalau anak melakukan kesalahan kita memberikan hukuman atau menjudge mereka itu bahwa kamu ini salah, kamu ini harus seperti ini. Itu namanya kekeliruan yang dilakukan kita tanpa sengaja. Artinya kita posisi kita sebagai guru seperti apa? Nanti akan udah bahas di sini. Yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh posisi kontrol guru dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Next.
Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Nah, ini ulun minta dua orang maju ke depan, Bapak Ahmad dengan Ibu Meta. Silakan maju ke depan. Silakan maju dulu, Bapak. Silakan maju. Jadi ini ulun anggap adalah teman si A dan si B. Itu yang pertama, dia anggap aja ini kertas ini, anggaplah ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Tapi jangan disebut Pak. Boleh itu kekasih atau istri atau sesuatu yang begitu berharga buatnya dari diri Bapak. Kemudian yang satunya ini adalah berusaha untuk mengambil atau membuka yang ada di kepala kanan Bapak dengan rayuan sebisa mungkin, dengan iming-iming yang bagaimana mungkin agar dia mau membuka apa yang sudah begitu berharga dia dapatkan. Kira-kira yang si tetangga ini mencoba sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga, berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Tapi benda itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Boleh anak, boleh apa saja, pokoknya sangat berharga dalam hidup Bapak. Itu B ini boleh menunjuk macam menghardik menjawab saja agar membuka. Kemudian kita praktekkan. Silakan Bu. Kira-kira mau ada Bapak memberikan itu? Mau tidak? Sesuatu yang sangat berharga itu mau tidak diberikan dengan orang lain? Teramat berharga. Meskipun itu iya. Mungkin kita hanya iya itu berharga. Meskipun ada salahnya, apakah kita bisa dibuka? Iya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin itu hanya sekedar contoh. Silakan Ibu. Artinya di sini adalah perubahan paradigma ini. Artinya kalau kontrol itu kita dipegang oleh kita sendiri. Artinya kita tidak bisa memegang kontrol orang lain. Meskipun dengan segala cara, karena itu adalah sesuatu yang begitu berharga bagi dirinya. Ya, meskipun dengan ancaman atau membujuk atau merayu atau menjual dengan apapun, tetap itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak mungkin kita berikan kepada orang lain. Next. Nah, ini adalah yang perubahan paradigma. Kontrol ini hubungannya dengan yang tadi dikatakan oleh Bapak Ahmad dan Ibu Meta, itu adalah namanya ilusi kontrol. Tadi baru saja dikatakan oleh Bapak dan Ibu, itu adalah tadi yang baru saja dikatakan oleh Bapak dan Ibu itu adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi teori kontrol ini atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi kita yang pertama itu ilusi guru itu mengontrol murid. Kita merasa seolah bisa mengontrol murid, padahal tidak. Murid itu sebenarnya punya prinsip tersendiri yang kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi dalam kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kita sebagai guru. Contohnya kita memaksa untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mereka suka. Nah, ini hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya sudah kita terapkan pada peserta didik kita. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada bakat dan minat siswa dalam belajar. Kita tidak bisa memaksa. Mereka yang tidak suka matematika tidak kita paksa untuk belajar matematika. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Tapi kita sebagai guru seolah-olah bisa memaksa murid karena kita merasa guru, kita merasa orang dewasa. Nah, ini kesalahan atau kekeliruan yang mungkin sering terjadi di sasaran pendidikan kita. Next. Nah, kemudian yang kita bahas di sini selanjutnya adalah budaya positif. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Karena guru posisinya adalah di guru dan di guru. Jadi bagaimana
memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, sebentar sebelum masuk ke sini, boleh ambil contoh misalnya. Siapa yang sering berada di sekolah misalnya? Tidak, murid maksudnya. Murid biasanya si Rafi ya. Rafi itu kan biasanya datang telat. Kita tanya, hai kenapa ini? Terlambat terus. Begitu kan biasanya. Nah, terlambat terus nih. Tapi buktinya ke depannya dia terlambat lagi. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak membuat efek jera atau dia akan melakukan kesalahan yang sama. Sebenarnya teori motivasi perilaku manusia ini berkaitan dengan dia itu seandainya tidak terlambat lagi cuma untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Esok bila terlambat lagi kan betul misalnya berdiri di depan kelas. Itu namanya hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia melakukan tidak terlambat karena ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada beberapa motivasi perilaku manusia sebenarnya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, kita kalau misalnya bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan, nanti ada imbalan misalnya dapat ya hadiah misalnya atau reward misalnya. Apa yang akan saya lakukan dan yang saya dapatkan adalah saya melakukannya. Jadi dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan hadiah, bukan dari dalam dirinya atau bukan dari dalam internal dirinya. Itu motivasinya hanya untuk hadiah. Tapi kedepannya kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan mau melakukannya. Nah itu juga satu kesalahan yang sering kita lakukan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, kenapa yang berdiri merah? Karena poinnya ini yang kita tuju. Ini yang kita harapkan untuk anak didik kita ke depan, untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya dia berbuat baik adalah untuk dirinya sendiri. Disiplin untuk kedepannya dia selalu disiplin. Untuk kebaikannya, prestasinya, akhlaknya, budi pekertinya. Nah ini sebenarnya dari dalam dirinya. Jadi tanpa kita suruh atau tanpa kita beri reward atau hadiah, dia tetap berbuat baik. Dia tetap tidak terlambat. Nah ini poinnya. Lanjut. Yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebelumnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contoh misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan dan minum, itu kan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang ini saya dari pasangan, dari anak-anak, dari keluarga. Kemudian rasa diterima dan kebebasan dan kesenangan dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh misalnya kasih sayang, di mana beberapa masalah di sekolah kita atau kasus yang sering kita hadapi, murid-murid yang membuat ulah pada saat dia belajar itu rata-rata kurang kasih sayang atau perhatian dari rumah. Benar atau tidak? Iya. Berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka di rumah. Jadi mereka ingin mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari guru atau teman. Artinya kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sama dengan misalnya perasaan diterima. Misalnya anak-anak itu berasal dari keluarga yang broken atau ayah ibunya pisah. Biasanya itu yang sering bermasalah. Benar atau tidak? Iya. Karena biasanya perilaku di rumah atau perlakuan di rumah dari orang tua atau keluarga akan berefek ke sekolah. Akan dia biasanya lampiaskan dengan temannya atau gurunya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang seharusnya dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasuki ke materi restitusi. Nah
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat ini menurut dosen. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi adalah tawaran dan bukan paksaan. Contoh, misalnya kemarin saya menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid yang sukanya mencontek temannya mengerjakan PR. Nah, jadi dia itu tidak mau berusaha mengerjakan karena temannya selalu ada contekan untuk dia contek. Akhirnya dia tidak belajar di rumah atau tidak mengerjakan PR. Langkah yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas itu pasti dia memiliki alasan. Misalnya dia tertidur pada saat malam hari, di mana pada malam hari itu seharusnya dia mengerjakan PR. Karena apalagi misalnya saat sedang bermain, main HP dan lain sebagainya. Dia pasti memiliki alasan. Jadi kita jangan menjudge kenapa dia tidak mengerjakan PR, tapi kita tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Begini Bu, setelah kita tanyakan alasannya apa, kemudian kita tanya keyakinan kelas, melanggar keyakinan kelas tidak? Berarti kan dia sudah melanggar keyakinan kelasnya keberapa misalnya di dalam kelas. Dia mengakui sendiri kesalahan dia. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana nantinya setelah kejadian ini? Bagaimana memperbaikinya? Nah itu salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Lanjut kayak ini. Lanjut ke posisi kontrol guru. Nah di sini, kenapa urut boleh merah tadi? Karena itu adalah poin yang akan kita tuju. Jadi kita sebagai guru lebih berat ke penghukum, benar sebagai penghukum. Masing-masing dapat kita sadari bahwa kita biasanya kalau melakukan kesalahan murid pasti marah, bersuara dengan nada tinggi, kemudian memberikan hukuman atau konsekuensi. Misalnya tidak mengerjakan PR, besok 2 kali lipat PR-nya. Kalau tidak dikerjakan lagi, besok 2 kali lipat lagi. Nah itu berarti kita posisi sebagai penghukum. Sementara yang diharapkan ke depannya itu dalam menerapkan budaya positif di sekolah supaya bisa berkesinambungan, konsisten dan sesuai dengan tujuan. Kita diharapkan sebagai guru posisinya sebagai manajer. Sebagai manajer ini tadi dilakukan melalui 3 tahapan. Lanjut, yaitu tahapan lanjut Bu, yang segitiga restitusi. Ya ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi yang seperti sudah saya contohkan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah ini sudah diterapkan kemarin dan responnya alhamdulillah murid menyadari dengan sendirinya kesalahan dia dan dia tidak perlu dituntut untuk memperbaiki, tapi dia akan memperbaiki sendiri. Artinya ke depannya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Terakhir keyakinan kelas. Nah ya, biasanya keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan dalam sekolah. Di sini misalnya guru misalnya menawarkan beberapa hal kepada anak, misalnya kalau datang terlambat nanti nak 15 menit misalnya harus setor sekalian atau apa, bukan itu pengumuman namanya. Kalau keyakinan di kelas di sini biasanya kita harus konsepsi di situ. Jadi keyakinan kelas ini di sini adalah misalnya bertanggung jawab, kemudian hadir tepat waktu, kemudian menghargai teman, tidak mencontek PR. Jadi dia yang bikin sendiri, kita yang bikin kesepakatan. Jadi 2, antara guru dengan murid bikin kesepakatan. Contoh 5 poin. Nanti kita terapkan masing-masing kelas. Kita tempel di dinding beberapa pendapat dari mereka, maunya keyakinan kelas seperti apa, seperti yang udah contohkan tadi. Kita tempel di dinding, kemudian kita tanda tangan. Jadi kedepannya kalau dia melanggar, berarti dia suruh tunjuk sendiri keyakinan kelas mana yang dia melanggar. Gitu. Jadi dia yang buat keyakinan kelas, kemudian apabila dia melanggar, dia menyadari sendiri. Karena kita punya keyakinan kelas masing-masing. Berbeda mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya kelas 1 harus senyum pada saat masuk kelas, misalnya di kelas 1 boleh. Misalnya kemudian yang kedua, misalnya sayang teman, boleh. Jadi kebijakannya itu silakan kepada wali kelas masing-masing membuat keyakinan kelasnya dan ditempel di dinding kelasnya. Jadi apabila suatu saat dia melanggar, dia akan menyadari
apabila ada hal-hal yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh kalau mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktu yang diberikan. Ibu, kami di sini kurang jelas mengenai peran guru sebagai manajer, di mana yang dimaksud dengan seorang guru bisa memanajer segala kegiatan di kelas ataupun di sekolah. Kira-kira itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat bagus pertanyaannya. Jadi tadi berarti pertanyaannya ada di 5 posisi kontrol guru, dari mulai penghukum sampai manajer. Yang Bapak tanyakan tadi adalah bagaimana kita sebagai guru bersikap sebagai manajer, bagaimana memanajer anak. Iya, benar sekali Pak. Nah, sebelum Bapak membahas lebih lanjut tentang bagaimana posisi kontrol guru sebagai manajer, izinkan Ulun memutar video di layar sebentar supaya kita lebih paham bagaimana sebenarnya guru yang berperan sebagai manajer. Silahkan Bapak Ibu disimak. Berarti video ini naon video? Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami jenis mari kita saksikan sesuai dan tambahkan bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa
Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ikut tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu bisa lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengambilnya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah apa ini nak? Nonton lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan ada yang paling kencang. Kamu lambat sih. Iya Bu, saya memang pernah malu tadi. Jadi yang bisa kencang tetap pada tunjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sengaja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara cenderung sedang dibawa untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berulang eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tuanya. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika melambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan tadi, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Bu, saya masalah semalam. Baik, menurut kami, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Bersedia, Bu. Bagaimana kalau berbeda Saya akan coba untuk pindah ke menyetel alasan saya, Bu. baik, kalau Anda berbeda ada orang yang tidak bisa langsung mengingatkan? Anak saya, Kak Emma. Apakah bisa Selain Kak Emma, ada ibu saya. Tidak ada, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Mistan tadi yang bertanya, kira-kira setelah menonton video ini, rekan-rekan, kira-kira kita sebagai guru yang sudah lama di sekolah ini, di posisi mana kita berada? Apakah di posisi penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Nah, jadi tadi dari video kita sudah lihat bahwa dari kelima posisi kontrol, peran manajer itu adalah kita mengarahkan murid, bukan menjudge atau menghukum murid. Dia yang membuat kesalahan, kemudian dia yang memperbaiki. Artinya motivasinya internal atau dari dalam. Seperti contoh video tadi, dia terlambat. Bagaimana solusinya? Dengan menyetel alarm, Bu, katanya. Kan ada beberapa alternatif yang dapat kita tawarkan atau kita tanya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Bukan menghukum. Jadi kita mengarahkan dia untuk menjadi murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab di kemudian hari terhadap kesalahan yang dia perbuat. Bagaimana Bapak mungkin sudah cukup jelas? Nah, mengingat waktunya yang sudah hampir 1 jam, jadi kesimpulan dari apa yang saya paparkan pada hari ini mengenai budaya positif adalah bagaimana PR kita jadi guru sebagai manajer pada saat murid-murid kita mengalami masalah atau permasalahan yang dialami setiap harinya. Mungkin itu saja, dan satu lagi PR kita adalah bagaimana menanamkan atau menerapkan budaya positif tadi di sekolah agar murid kita sesuai dengan cita-cita murid impian kita dan sekolah kita dapat memenuhi visi yang sudah kita tetapkan kemarin. Salah kita mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari Indonesia tentang penerapan dan pemahaman budaya positif. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan ya apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Muhlisa. Kira-kira sampai di sini dari Ulun selaku pembawa acara banyak-banyak minta maaf apabila ada kesalahan, dan Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda mulai membagi. Yuk, lanjut, Tante. Nah, ya, udah lanjut. Lagi. Lanjutlah, siap-siap. Kami langsung akan Oke, kita baca, terus kita ubah menjadi kalimat positif yang selanjutnya baru kita tetapkan menjadi keyakinan kita. Silakan urutannya. Ya. Lanjut, ya. Sekarang kita sudah punya beberapa peraturan kelas. Nanti kita baca satu-satu. Di sini tidak boleh main HP, tidak boleh mengganggu teman belajar, tidak boleh main, tidak boleh mencontek, tidak boleh ribut, tidak boleh main bola di dalam kelas. Ya, tidak boleh main bola di dalam kelas. Nah, sekarang kalimat tidak boleh itu kita ubah menjadi kalimat positif, karena kalau tidak boleh ini kan termasuk kalimat negatif. Kalau tidak boleh mengganggu teman, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, kita buang kalimat tidak bolehnya. Kalau mengganggu teman itu bagus tidak? Tidak. Berarti di sini kalau kita ganti dengan kalimat positif, misalnya mengganggu teman itu tidak bagus. Jadi anggaplah kita harus menghargai teman. Nah, kalau menghargai teman berarti kalimat positifnya kita ganti dengan menghargai teman. Terus yang tidak boleh mencopet, ini kan kalimat negatif, kata-kata tidak boleh itu kalimat negatif. Kita ubah menjadi
Kenapa video tiga? Nah, kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Angkinang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kami telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan program kegiatan guru penggerak, yang mana ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di sekolah kami. Adapun calon guru penggerak tersebut adalah Ibu Muhlisah SPD. Untuk kegiatan hari ini kami banyak-banyak mengucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi kegiatan ini atau program ini. Kepada Ibu Fasilitator, Ibu Ani Anjarwati SPD, MPD, dan Bapak pengajar praktek yaitu Fatur Rahman, MPD. Adapun kegiatan kali ini adalah diseminasi budaya positif yang dilaksanakan Ibu Muhlisah, merupakan aksi nyata model 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Untuk Ibu Muhlisah SPD ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Kami berharap dari pihak sekolah, khususnya saya sebagai kepala sekolah, dari program-program ini, apa yang didapat dari calon guru penggerak ini, mudah-mudahan nantinya dapat dilaksanakan di sekolah dan dapat dinalarkan sebagai contoh untuk rekan-rekan yang lainnya. Harapan kami sangat kami harapkan untuk kegiatan ini nantinya jangan sampai pupus di tengah jalan, sampai kapanpun tetap dilaksanakan. Akhir dari kegiatan ini nantinya terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Untuk semua guru penggerak tetap bergerak, maju terus, jangan pantang menyerah. Akhir dari kata saya, ada slogan dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan dengan baik. Akhir kata, apabila ada salah kata-kata dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.